Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa hadir di tempat yang penuh barokah ini, insyaallah. Amin. Sehingga kita dapat berkumpul di sini dengan sehat walafiat, dan salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin sekalian, jujur merupakan cerminan sejati seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang terkenal dengan kejujurannya, dan dalam kehidupan sehari-hari beliau selalu mengedepankan kejujuran, karena kejujuran adalah akhlak yang sangat baik menurut pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bila kita senantiasa memelihara kejujuran dalam hidup kita, niscaya kita akan menjadi bagian dari orang-orang yang beruntung baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin sekalian, kita di negara ini sudah kebanyakan orang-orang yang cerdas, sudah kebanyakan orang-orang yang pintar, namun kita kekurangan satu, yaitu orang-orang yang jujur. Banyak di antara mereka di sana, para pejabat, para pemerintah, maupun orang-orang awam di sana yang masih menyimpan kebohongan di dalam diri mereka, sehingga mereka tidak menyadarinya. Dari kebohongan tersebut, mereka membuat orang-orang yang berada di bawah mereka merasa tidak nyaman, merasa tertindas, dan merasa hidupnya tidak tentram. Kita semua setuju bahwa jujur merupakan budi pekerti yang paling mulia. Dengan kejujuran seorang perlahan akan menuju dalam kebaikan. Apabila seorang telah jujur dan mampu menempatkan suatu kebaikan, maka ia terbimbing menuju surga. Bukanlah Rasulullah SAW pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran membimbing ke arah kebaikan, dan kebaikan itu membimbingnya ke surga. Seseorang yang jujur, maka hingga di sisi Allah ia akan menjadi orang-orang yang jujur dan benar. Sedangkan sifat dusta membimbing seseorang pada kejahatan, lalu kejahatan itu menyeret mereka ke neraka. Seseorang yang biasa berdusta, maka hingga di sisi Allah Subhanahu wa taala kelak tetap menjadi pendusta. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin sekalian, sebagaimana yang kita ketahui, orang jujur sangat disayangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sabda Rasulullah SAW, orang-orang yang jujur akan mendapatkan balasan, yakni surganya Allah. Allah berfirman di dalam Al-Quran yang berbunyi, "Wadhkur fil kitabi Ibrahim, innahu kana shadiqan nabiyya." Ceritakanlah hai Muhammad kisah Ibrahim di dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan lagi seorang nabi. Quran surah Maryam ayat 41. Nah, di sini kita diceritakan pada kisah Nabi Ibrahim yang sangat jujur terhadap dirinya sendiri, terhadap sikapnya maupun terhadap umatnya, sehingga ia diangkat menjadi kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga sebaliknya dengan kita. Jika kita jujur, banyak orang yang akan percaya kepada kita. Jika kita jujur, orang-orang akan mudah membantu kita dalam hal kebaikan. Kejujuran itu dekat dengan kebenaran. Kebenaran adalah sesuatu yang disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah senang, maka pastilah Dia akan mengasihi kita. Dan hambanya yang jujur, maka kelak Allah akan memberikannya di hari kiamat tempat yang menyenangkan, yakni taman-tamannya surga. Sesungguhnya kejujuran dan sikap terus terang akan membawa kita sendiri menuju ke jalan kemerdekaan jiwa. Jiwa yang merdeka, bebas tanpa ikatan. Karena kenapa? Karena di sini orang-orang yang jujur tersebut, ketika ia melakukan kejujuran, mereka tidak memiliki pemikiran apapun. Coba bandingkan dengan orang-orang yang sering berbohong. Ketika ia selesai dari keberbohongannya itu, ia pasti memiliki banyak pikiran. Apa yang akan dikatakan oleh orang-orang jika mengetahui dirinya tersebut telah berbohong. Akhirnya ia mengakui kekurangan. Sebab orang-orang yang selalu jujur, maka ia tidak merasa cemas dan takut kepada siapapun. Apa yang dilihatnya akan dikatakannya apa adanya. Tiada tersembunyi dan tiada terselipi kebohongan sedikit pun.
Itu orang-orang yang jujur, tidak pernah menyembunyikan apapun, sedikit pun dari apa yang ingin dia katakan. Orang-orang yang senantiasa jujur, maka ia pun jujur terhadap dirinya sendiri. Jujur kepada orang lain, jujur kepada sikapnya sendiri. Kejujuran pada diri sendiri dapat mengantarkan kita pada suatu kemajuan, di mana kejujuran itu akhirnya ia mengakui kekurangan dan kelemahan yang dimilikinya. Kita ini hanya manusia. Kekuatan itu datangnya dari Allah. La haula quwata illa billah. Jika seseorang menyadari kekurangan dan kelemahannya, pasti ia tidak mempunyai sifat sombong. Dengan demikian tentu akan terus belajar dan berusaha meningkatkan diri dan memperbaiki kelemahannya. Nah, di sini jika kita sering melakukan kejujuran, maka kita tidak akan memiliki yang namanya sifat sombong. Karena seiring kejujuran yang kita lakukan, kita senantiasa mengintrospeksi diri kita untuk terus belajar. Karena di atas langit itu masih ada langit. Tidak hanya kita sendiri yang merasa hebat. Para hadirin yang saya hormati, sekali lagi saya katakan bahwa orang jujur tidak akan takut kepada siapapun. Jika ia harus menghadapi bahaya dari perkataannya yang jujur, maka ia tidak akan khawatir sebab ia jujur. Maka banyak orang yang akan membantunya dalam hal-hal itu. Bahkan ia tak segan-segan mengatakan apa adanya. Oleh karena itu, sebagai orang muslim, hendaknya kita senantiasa melakukan dan menerapkan sikap jujur tersebut dimanapun, kapanpun. Dalam pergaulan sehari-hari, kejujuran perlu kita terapkan. Maupun dalam berteman, maupun dalam bersekolah, maupun dalam menuntut ilmu. Marilah kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa seorang muslim selalu memiliki akhlak mulia, yakni sifat kejujuran. Mungkin sekian apa yang bisa saya sampaikan. Ini dari jawaban nomor 2 tugas UAS ilmu dakwah tentang mengemukakan dakwah yang sesuai dengan prodi saya, yakni penyiaran komunikasi Islam. Selebihnya saya mohon maaf jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari diri Al-Fakil pribadi. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya pamit. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.